hidup atau pidana penjara. Ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Dia mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya. Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu. Putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Judul, Gegerkan Negeri, Hotman Paris bersama Jaksa Agung tekan dan paksa Jokowi diadili atas kasus korupsi raksasa. Pembukaan, momen sejarah yang ditunggu bangsa.
Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Berita Tegas bersama saya Rian Mahendra. Sekalian, apa yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan ini adalah kabar yang paling dahsyat, dan menjadi jawaban dari doa jutaan rakyat Indonesia. Hari ini, catatan sejarah hukum di negara kita ditulis ulang. Dua kekuatan besar penegak hukum, yakni pengacara nomor 1 Indonesia, Hotman Paris Hutapea, dan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, secara resmi bersatu padu, bergandengan tangan menegakkan kebenaran. Mereka mengeluarkan pernyataan keras dan langkah hukum tak terelakkan, menuntut, mengejar, dan memaksa agar Joko Widodo segera diadili, disidangkan, dan bertanggung jawab di pengadilan atas dugaan korupsi raksasa yang merugikan negara lebih dari 750 triliun rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka kerugian negara itu sangat fantastis. Dan yang paling membuat berita ini istimewa, Hotman Paris dan Jaksa Agung sama-sama berjanji kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan, tidak akan ditutup-tutupi, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Kenapa mereka berani mengambil langkah sebesar ini? Bukti apa saja yang mereka pegang sampai begitu yakin? Bagaimana reaksi rakyat dan dampaknya bagi masa depan Indonesia? Mari kita bedah semuanya secara lengkap dan mendalam sampai tuntas. Jam 2:30, jam 5:40, pernyataan tegas. Jokowi bukan dewa, dia wajib diperiksa. Kita masuk ke inti berita. Tadi pagi di gedung Kejaksaan Agung digelar konferensi pers gabungan yang sangat bersejarah. Di hadapan puluhan wartawan dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Hotman Paris berdiri tegak, memegang tebal berkas dokumen berwarna merah, dan berbicara dengan nada berapi-api. Saudara-saudara sekalian, selama 10 tahun ini, rakyat bertanya-tanya, kemana perginya uang negara? Mengapa kita berhutang terus-menerus, tapi rakyat makin susah? Hari ini saya jawab, semuanya ada jejaknya. Dokumen yang saya pegang ini lengkap. Ada aliran dana, ada perjanjian, ada bukti transfer. Ini semua mengarah ke satu titik. Joko Widodo adalah pihak paling bertanggung jawab. Saya katakan dengan lantang, di mata hukum, mantan presiden sama saja dengan rakyat biasa. Dia bukan dewa, dia bukan raja. Kalau dia salah, kalau dia korupsi, dia wajib diadili. Saya bersama tim hukum saya sudah serahkan semua bukti ini ke Jaksa Agung, dan beliau sudah sepakat proses ini jalan. Tak kalah tegas, Jaksa Agung langsung menimpali dan menguatkan. Kejaksaan Agung menerima berkas ini. Kami sudah teliti, kami sudah verifikasi, isinya nyata, akurat, dan sangat cukup untuk naik ke meja sidang. Kami tidak takut siapapun, tidak peduli jabatan apa yang pernah Anda pegang. Tugas kami satu, menegakkan hukum. Mulai hari ini, surat panggilan akan diterbitkan. Jika dipanggil tidak datang, kami akan jemput paksa. Kami pastikan kasus korupsi raksasa ini akan diproses sampai Jokowi duduk di kursi terdakwa. Suara tepuk tangan langsung bergema di ruangan itu. Ini adalah sinyal paling kuat bahwa zaman kebal hukum sudah benar-benar habis. Jam 5:40, jam 9:30, 5. Bukti berat, senjata mematikan yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting yang ingin diketahui seluruh rakyat. Apa saja isi dokumen bukti yang membuat Hotman Paris dan Jaksa Agung begitu yakin menang? Ada 5 poin utama yang sangat kuat. Pertama, penggelembungan proyek infrastruktur. Data menunjukkan ratusan proyek jalan tol, bendungan, dan kereta cepat anggarannya sengaja digelembungkan sampai 3 kali lipat dari harga aslinya. Uang selisihnya puluhan triliun mengalir ke perusahaan milik kroni dekat dan keluarga. Banyak proyek yang diklaim selesai, tapi di lapangan tidak ada apa-apa atau cepat rusak. Ini kerugian negara terbesar dalam sejarah. Kedua, mafia tata niaga dan impor. Bukti ada surat perintah yang mengatur agar izin impor beras, gula, dan kedelai hanya diberikan ke 3 perusahaan besar milik orang dekat. Akibatnya harga melonjak tinggi, rakyat susah makan, tapi perusahaan itu miliaran keuntungan. Halo Sobat Cakar Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Selamat datang kembali di channel kami yang dimana kita membahas berbagai isu politik, hukum, dan peristiwa nasional yang sedang ramai mencari perhatian publik. Dan kali ini di media sosial teman-teman kembali dihebohkan beredarnya sebuah video dengan judul yang cukup mengejutkan, yang dimana kita melihat dalam sebuah
Cuplikan video tersebut mengklaim bahwa pengecaran turnamen Hotma Paris berhasil membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak berkutik dalam sebuah persoalan hukum disebut-sebut berkaitan dengan aset dan uang yang jumlah fatalistik. Sobat Politik, dalam Cakar Politik ini kita akan membahas bagaimana judul tersebut langsung menarik perhatian masyarakat dalam memicu berbagai spekulasi di media sosial. Di sini juga Sobat Politik, banyak netizen yang penasaran mengenai fakta di balik narasi yang beredar. Benarkah ada penyitaan aset bernilai triliunan rupiah? Apakah benar terdapat putusan hakim yang membuat publik kembali mempertanyakan berbagai isu hukum yang berkembang, atau ini hanya bagian dari narasi yang dibangun untuk menarik perhatian publik? Nah, untuk itu Sobat Politik, mari kita bahas bersama. Sobat Politik, di sini beberapa tahun akhir nama Presiden Joko Widodo memang sering dikaitkan dengan berbagai isu yang berkembang di ruang publik, yang dimana mulai dari polemik politik, tudingan dari berbagai kelompok masyarakat, hingga gugatan hukum yang beberapa kali muncul dan menjadi sorotan media. Sobat Politik, situasi tersebut membuat setiap informasi yang berkaitan dengan Joko Widodo selalu menjadi perhatian masyarakat luas. Dalam video yang beredar kali ini muncul klaim mengenai keterlibatan pengecaran terkenal, yang dimana di situ Hotma Paris dalam sebuah persoalan yang disebut-sebut berkaitan dengan aset dan keputusan hukum. Nah, Sobat Politik, dalam narasi tersebut kemudian berkembang cepat di berbagai format di media sosial, yang dimana sebagian masyarakat langsung mempertanyakan sumber informasi tersebut, sementara yang lain mencoba mencari fakta dan perkembangan tersebut terkait isu yang sedang dibahas. Nah, Sobat Politik, fenomena ini menunjukkan bagaimana judul tersebut yang sensasional dapat dengan cepat menarik perhatian publik, terutama ketika melibatkan tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik Indonesia. Nah, Sobat Politik, hingga saat ini berbagai informasi yang beredar di media sosial seringkali menghadiri keberagaman versi cerita, yang dimana karena itu banyak pihak mengingatkan masyarakat untuk tetap mengedepankan prinsip verifikasi informasi serta mempercayai sebuah kabar. Terlebih Sobat Politik, jika informasi tersebut berkaitan dengan proses hukum, putusan pengadilan, ataupun tuduhan yang menyangkut nama seseorang, yang dimana sebab dalam sistem hukum setiap informasi harus didasarkan pada fakta, bukti, dan keputusan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Sobat Politik, di tengah keramaian perbincangan tersebut, publik juga menyoroti bagaimana media sosial kini menjadi area utama untuk membutuhkan opini masyarakat. Dalam sebuah video dapat menyebar dalam berhitung jam dan menghasilkan ribuan komentar dari berbagai kalangan. Sobat Politik, tidak hanya perdebatan yang muncul justru lebih besar dibandingkan substansi informasi yang sebenarnya, yang dimana di media sosial sendiri komentar netizen terlihat sangat beragam. Di sini Sobat Politik, sebagian netizen menyatakan bahwa setiap isu yang menyangkut pejabat publik memang layak dibahas secara terbuka agar juga masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan transparan. Sobat Politik, mereka menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun di sisi lain banyak pula netizen yang meminta masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh judul-judul sensasional yang belum tentu sesuai dengan fakta kebenarannya. Sobat Politik, beberapa komentar bahkan menyebut bahwa masyarakat saat ini harus lebih kritis dalam meminta informasi karena banyak komentar yang dibuat untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah penonton. Ada pula netizen yang menilai bahwa isu-isu seperti ini seringkali muncul menjelang momen politik tertentu dan akhirnya berkembang menjadi perdebatan panjang di ruang politik. Nah, Sobat Politik, sementara itu bagian pengguna media sosial justru lebih memilih menunggu pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait dibanding langsung mempercayai informasi yang beredar. Nah, Sobat Politik, pengamat komunikasi politik juga menyoroti fenomena ini sebagai bagian dari perbuatan pola konsumsi informasi masyarakat. Nah, Sobat Politik, saat ini lebih baik cepat menerima informasi dari media sosial dibandingkan sumber resmi. Nah, dalam sebuah akibat beberapa isu dalam berkembang lebih cepat sebelum proses klarifikasi dilakukan. Nah, Sobat Politik, inilah yang membuat literasi digital menjadi semakin penting di modern, yang dimana kita melihat masyarakat dituntut untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memeriksa sumber dan memahami konteks dan perbedaan antara fakta, opini maupun spekulasi.
Karena jika informasi yang belum verifikasi terus disebarkan, maka potensi muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat akan semakin besar. Sobat politik, terlepas dari berbagai opini yang berkembang, publik tentu berharap setiap persoalan hukum mampu isu politik dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, berlaku berdasarkan fakta yang jelas. Nah, sobat politik, masyarakat juga berharap agar ruang politik tidak dipenuhi oleh informasi yang menyesatkan atau memicu pemecahan. Di sini juga sobat politik kita melihat masyarakat juga berharap agar ruang publik tidak dipenuhi oleh informasi yang menyesatkan atau memicu pemecahan, karena pada akhirnya stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Sobat politik, karena pada akhirnya stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Untuk itu saat ini sobat politik, berbagai klaim beredar masih terus menjadi bahan diskusi di media sosial, di mana publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut serta klarifikasi resmi dan dari pihak-pihak yang terkait apabila memang terdapat persoalan hukum yang sedang berlangsung. Sobat politik, muncul pertanyaan seperti ini, apakah isu ini berkembang menjadi politisi nasional yang lebih besar ataupun hanya menjadi salah satu dari sekian banyak perdebatan yang muncul di media sosial. Nah, untuk itu sobat politik, kita tunggu bersama perkembangan berikutnya, dan seperti biasa dalam Cakar Politik akan terus menghadirkan informasi terbaru isu-isu nasional yang sedang hangat diperbincangkan di perkalangan masyarakat serta berbagai perkembangan politik yang menarik untuk diikuti. Nah, untuk itu sobat politik, dalam Cakar Politik terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi politik terbaru di setiap hari. Nah, sobat politik, untuk itu tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah masyarakat Indonesia saat ini cukup kritis dan nyaring informasi yang beredar di media sosial? Untuk itu sobat politik, saya pamit mundur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kritis, salam NKRI, harga mati dari Nalar Politik, dari